Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya kepingin pagi ini suara saya ditangkap oleh jemaat dengan satu semangat yang baru pastinya. Ya, kita bangun dari istirahat kita diberi kekuatan, disehatkan oleh Tuhan. Tentunya itu satu bagian ucapan syukur yang gak pernah habis-habis. Saudara dan saya harus naikkan. Pagi hari ini bersama-sama tentunya kita akan mengikuti ibadah pagi dan mari kita naikkan satu buah pujian yang menceritakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa, yang agung itu. Kasih yang gak pernah dijumpai dimanapun dan di dalam siapapun. Kasih itu tiada duanya. Kita pujikan pujian ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui
kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Amin. Tiada duanya. Sekali lagi. Tiada duanya. Saudara, lagu ini tuh lagu yang sangat indah, pujian yang indah, yang saya nggak pernah bosan sebetulnya menyanyikan lagu pujian ini ketika hati ini betul-betul kepingin dikuatkan kembali oleh kasih Tuhan. Dan ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya meminta advice sebetulnya dari penginjil Victor, kira-kira ada lagu pujian apa? Dan sangat sesuatu yang menarik. Beliau menyebutkan pujian ini juga yang saya pikir, oh ini dikuatkan oleh seorang yang pastinya saya kepingin juga kita sharingkan, kita perdengarkan, kita pujikan bersama-sama. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan. Ada satu buah pujian yang sungguh-sungguh membuat kami patut bersyukur atas banyak kebaikan Tuhan. Anugerah yang begitu besar melalui pengorbanan-Mu di kayu salib itu tidak akan pernah terhapus di dalam pikiran kami, dalam hati kami, di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga patutlah kami senantiasa mengucap syukur di dalam banyak hal yang harus kami kerjakan selama hidup kami di dunia ini ya Tuhan. Kami sekali lagi ya Tuhan, mengalami ada banyak kejadian-kejadian benturan-benturan di dalam hidup. Yang seakan-akan juga menggoncangkan iman kami. Tetapi bagian kami itu adalah mengerjakan bagian-bagian yang Kau percayakan untuk kami kerjakan. Termasuk sampai dengan hari ini, detik ini, di mana kami boleh beribadah, di mana kami akan mengakhiri minggu dan kami akan memasuki minggu yang baru. Kami betul-betul terus ditantang apakah kami sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan kepada tiap-tiap kami yang mungkin saja sangat berbeda satu dengan yang lain. Ajar kami ya Tuhan untuk menata hidup kami, ajar kami untuk juga fokus kepada apa-apa yang sebetulnya Engkau kehendaki untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Dan firman-Mu menolong kami sekali lagi ya Tuhan. Sebetulnya misi kami belum selesai. Sebetulnya ada pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami dan itu belum sempurna, itu belum selesai kami kerjakan sepanjang hidup kami. Dan biarlah firman-Mu itu menolong, meneguhkan kami untuk mengerjakannya kembali, untuk setia di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah ya Tuhan pagi ini. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan bagi kita sekalian bicara tentang besok minggu itu kita akan bicara tentang kasih itu adalah mission impossible. Ya, kasih itu adalah sesuatu misi yang tidak mungkin. Ya, tetapi kasih itu possible di dalam Tuhan. Nanti kita akan bahas di sana di hari Minggu. Ya, tetapi pagi ini saya kepingin Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa kasih yang kita kerjakan, kasih yang terus kita lakukan di dalam keseharian kita itu nggak akan pernah selesai. Nah ini underline kita, misi yang harus kita selesaikan bersama-sama. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34. Saudara, bagian firman Tuhan ini di dalam LAI diberikan judul percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi ayat 34 itu masih cakupannya, konteksnya percakapan Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria yang waktu itu siang hari dijumpai sedang mengambil air. Kata Yesus kepada mereka, ya saya akan membacakan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, ketika
Satu kali ketika Yesus itu bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, sendirian, gak ada murid-murid, kemudian Tuhan Yesus dicari sama murid-murid, guru ada di mana, dan kemudian ada singgungan beberapa hal, sampai kemudian Yesus itu kemudian menjawab demikian, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, ini yang ketiga kali saya bacakan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu sebetulnya kasih yang harus kita kerjakan, dan mengapa sih misi mengerjakan kasih itu nggak pernah selesai atau belum selesai ya? Saudara, tentunya ini nggak gampang untuk kita jawab bersama-sama. Apakah kita setia mengerjakannya terus, ataukah kita bolong-bolong mengerjakannya? Ini pertanyaan kita sebetulnya untuk diri kita, kontemplasinya saudara dan saya pagi ini, di pagi yang sejuk ini bicara, Tuhan, kalau kasih itu adalah mission impossible, tapi you can do. Dan Tuhan sudah menyatakan, memberikan teladan bahwa kasih itu misi yang possible. Lewat kematiannya, lewat penderitaannya di kayu salib. Nah, kita yang hidup di dalam anugerah salib itu, apakah saudara itu kemudian meyakini, mengimani bahwa hidup saudara dan saya di dalam mengerjakan kasih, itu apakah menjadi mission impossible atau mission possible with God, with Jesus? Itu pertanyaannya. Nah, perenungan-perenungan ini menolong kita untuk melihat satu bagian frasa firman Tuhan yang menarik, di mana Yesus itu sedang melayani kita semua 2000 tahun yang lampau, dan kemudian interaksinya dengan murid-muridnya sebagai bagian dari representasi saudara dan saya, anak-anak umat pilihannya, murid-murid yang dikasihinya. Dia itu menyatakan kepada setiap saudara dan saya bahwa makananku, yaitu Yesus, makanannya Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar untuk menikmati jasmani saja supaya sehat, tetapi makanannya itu adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Saudara, di tengah-tengah zaman yang semakin serba susah ya, beberapa waktu yang lalu saya berada di satu pojokan di tempat orang menikmati minuman kopi. Saya sebetulnya menikmati bekerja di tengah-tengah kesibukan orang-orang yang lain bekerja gitu, saudara ya. Karena di tempat ngopi itu secara tidak langsung dipakai sebagai co-working gitu ya, sebagai tempat di mana orang-orang juga bisa mengerjakan sesuatu melalui laptopnya, melalui gadgetnya. Lalu ada interaksi-interaksi yang menarik, saudara. Di sana dikatakan bahwa dia lagi cerita dengan seseorang di sebelahnya, dan itu adalah temannya. Dan saya mendengar, karena saya bukan nguping, saudara. Kalau nguping saya perhatikan baik-baik. Tapi saya nggak nguping ya. Saya mendengar karena suara mereka keras, kenceng, saudara, terdengar di telinga saya. Jadi saya sambil kerja, lalu kemudian saya menikmati percakapan topik mereka yang membicarakan tentang kondisi situasi zaman yang nggak gampang. Mereka adalah pelaku-pelaku usaha di bidang perhotelan, hospitality. Lalu kemudian yang satunya cerita bahwa hotel di mana dia bekerja sekarang ini mengajukan pilot, dan itu tidak gampang, prosesnya akan panjang. Kemudian itu terkait juga dengan kerjasama dengan vendor-vendor, dan juga apalagi dengan manajemen hotel lainnya, dan pastinya itu nggak gampang memang. Lalu ketika kemudian mereka sedang ngobrol seperti itu, saya betul-betul menyimak bahwa dunia di mana saudara dan saya tinggal ini sekarang sedang mengalami banyak kesulitan hidup.
Kalau beberapa waktu yang lalu dikatakan kita berada di pandemi corona itu begitu menghantui kita, virus itu amat sangat membuat kita khawatir, apakah kita bisa selamat, apakah kita bisa masih sehat, 2 tahun berjalan sampai dengan hari ini, lalu kemudian bisa terkendali dengan baik. Pemerintah sedang ancang-ancang untuk mengumumkan bahwa pandemi ini berakhir dan menjadi endemi. Tapi belum keluar statement itu dari pemerintah. Lalu kemudian terbersit lagi kabar tentang virus hepatitis akut yang katanya juga menghantui di tengah-tengah situasi-situasi susah ini. Lalu kemudian gak berapa lama lagi tentang cacar monyet yang sampai dengan hari ini masih banyak simpang siur terjadi. Saudara, ketakutan-ketakutan seperti itu juga akan membuat fokus kita itu bisa saja beralih, saudara. Saudara yakin nggak? Apakah saudara masih mengingat ada misi yang telah Tuhan tanamkan kepada kita sebagai orang-orang percaya? Sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang meyakini Tuhan itu adalah juru selamat saudara. Dan Tuhan itu sedang terus bekerja bagi setiap kita, di ladang kita masing-masing, di pekerjaan kita masing-masing. Apakah saudara itu meyakini bahwa hidup yang saudara hidupi sekarang itu memiliki tujuan, memiliki maksud? Saudara, ini yang gak gampang, kadang kesulitan, kelaparan, sakit penyakit, semuanya bisa membuat kita ke distract, saudara. Membuat kita teralihkan fokusnya. Gak lagi sedang berbicara tentang hidup ini untuk Tuhan. Gak lagi sedang berbicara saya sedang mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan percayakan untuk saya kerjakan. Tetapi menariknya Yesus itu memberikan teladan yang baik. Ketika dia mengawali tentang pelayanannya di dunia, setelah seusai dia itu mempersiapkan dirinya, dia berpuasa sebelum dia melayani, 40 hari 40 malam dia mengerjakan sesuatunya dengan bagus. Lalu kemudian dia ready to serve, ready untuk melayani. Saudara, diceritakan di sana dia nggak main-main mempersiapkannya, segala sesuatunya itu betul-betul menginspirasi saudara dan saya harusnya. Bahkan di tengah-tengah dia sedang mengerjakan bagian-bagian itu yang gak gampang itu karena dia bertemu dengan orang, apalagi konteksnya pada waktu itu murid-murid itu luar biasa itu. Di sini murid-murid itu memang datang dalam situasi berada di luar kota. Lalu kemudian mereka berada di dalam situasi udara yang panas, cuaca yang begitu luar biasa terik. Lalu pastinya mereka mengalami yang namanya kelaparan, saudara. Ya, belum makan dan lain sebagainya karena perjalanan jauh. Lalu kemudian mereka itu diajak untuk memprepare semuanya untuk rombongan. Yuk cari makanan untuk kita nikmati bersama dan lain sebagainya. Lalu kemudian murid itu bertanya kepada gurunya, ya. Di mana guru, ya? Mereka bingung, saudara. Lalu di ayat 33, murid itu berkata begini, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Karena mereka adalah murid dan guru itu adalah orang yang layak untuk dihormati, layak untuk kemudian mendapatkan tempat pertama, saudara, setelah mereka mengalami banyak hal itu, ya. Lalu mereka cari Yesus untuk kemudian dibawain makanan, saudara. Tapi yang dicari nggak ada. Mereka ributlah. Kamu itu gimana sih? Kamu itu sini. Mungkin perdebatannya seperti itu. Sampai kemudian Yesus itu ditemukan sama mereka. Dan kemudian ketika Yesus melihat sesuatu yang terjadi di situ, lalu Yesus mengeluarkan statement ini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya Tuhan Yesus itu sedang berbicara kepada kita, mungkin ada banyak kesulitan yang kita hadapi di dalam keseharian. Tetapi jangan pernah melupakan bahwa misi saudara itu adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita berbicara tentang konteks kasih saudara, maka sesungguhnya saudara dan saya akan mampu melihat ada banyak hal yang sedang dipertentangkan di dalam kehidupan kita.
Apakah saudara mampu mengasihi di tengah banyak kesulitan? Apakah saudara mampu mengerjakan kasih itu dengan baik di tengah banyak hal-hal yang susah dan sulit ini? Saudara, pastinya kita semua betul-betul berada di dalam situasi-situasi yang susah. Nah, ketika membicarakan tentang misi yang telah Tuhan taruh kepada saudara dan saya, apakah, permisi tanya nih, apakah di tengah kesulitan ini saudara dan saya masih aktif mengerjakannya? Oke, kalau sampai belum aktif mengerjakannya, apakah saudara itu lumayan aktif? Nah, standarnya saya turunin nih. Ketika ngomong tentang lumayan aktif, saya ingin bertanya lagi, apakah saudara itu bolong-bolongnya banyak atau sedikit? Lebih lagi, turunin lagi. Apakah saudara enggak lagi melakukannya? Tidak lagi melakukannya. Lebih parah lagi, apakah saudara melupakannya? Saudara, Yesus diceritakan di sana ketika mengalami banyak kesulitan, termasuk kelaparan, termasuk ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria yang sedang menimba air. Dia ngomong, aku minta air dong, dan lain sebagainya. Itu sebagai bukti bahwa Yesus juga mengalami hal yang sama. Sampai pada satu titik topik tentang air dibahas oleh Yesus dengan perempuan Samaria itu, bicara tentang air hidup. Lalu kemudian konteksnya beralih dengan cepat. Kalau tadi membicarakan air dahaga, lalu kemudian Yesus itu berjumpa kembali dengan murid-murid dan konteksnya sedang kelaparan amat sangat. Lalu kemudian Yesus bicara tentang makanan. Makanan yang harus kita konsumsi bukan hanya makanan jasmani saja, tapi sesungguhnya makanan rohani. Dan bicara tentang makanan rohani, kehendak Bapa yang ada di sana itu, telah ada di sana itu. Maka sesungguhnya Yesus mau mengingatin saudara dan saya. Oke, kita sibuk semua. Oke, kita sedang terus berjuang melewati hidup. Oke, kita sedang terus berjuang memperbaiki hidup. Oke, kita sedang terus berjuang bangkit kembali. Tetapi jangan pernah lupa, ada makanan yang harus kita nikmati. Ada makanan yang harus kemudian kita juga pertontonkan. Bahwa keseharian saudara dan saya, karena satu makanan itu dinikmati, kehidupan saudara nggak boleh puasa, dalam artian setiap hari perlu makan. Maka melakukan kehendak Bapa itu every day, every minute saudara. You can meal everything. Maka kita juga harus berbicara tentang konteks bahwa saudara dan saya juga harus meng-apply tentang kehendak Bapa di dalam banyak hal yang sedang saudara terus kerjakan. Saudara, dengan demikian pembicaraan tentang tokoh sentralnya kepada Yesus itu mengingatkan saudara kepada tokoh-tokoh yang lain. Oke, kita membicarakan tentang perjanjian lama, bicara tentang Abraham. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya? Abraham di situ dikatakan dia disuruh membawa seluruh keluarganya ke tanah perjanjian. Yusuf, apa misinya? Ketika dia mengasihi Tuhan, dia diberikan misi, kasihilah bangsamu Israel dengan mempersiapkan mereka untuk melewati bencana, lalu bahkan lebih daripada itu membebaskan banyak penderitaan. Israel disuruh datang ke Mesir. Lalu kalau kemudian kita bicara tentang Musa, lalu kita bicara tentang para hakim yang disuruh untuk menjaga Israel, yang disuruh untuk memimpin bangsa Israel, yang disuruh untuk kemudian memberikan keteladanan hidup. Itu bagian kasih yang dipertontonkan mereka, wujud kasih mereka dari Tuhan, dan apply-nya kepada orang-orang Israel pastinya. Lalu Paulus juga memiliki misi hidup yang sama, dia menjadi pekabar Injil yang baik, bukan untuk orang-orang Yahudi, tetapi kepada orang-orang non-Yahudi. Saudara, misi Anda dan saya itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia. Artinya, saudara dan saya itu sedang membicarakan misi yang gak akan pernah komplit di dalam satu durasi waktu saudara hidup dan tinggal. Misi ini harus saudara selesaikan. Sesungguhnya ketika Tuhan membicarakan tentang makananku ialah melakukan kehendak Bapakku, melakukan itu berarti sepanjang kehidupan Yesus di dunia selama 3,5 tahun itu, Yesus itu betul-betul kemudian mengaplikan, mempertontonkan, memberikan keteladanan kepada setiap kita. Bukan berarti dari 0 sampai kemudian Yesus tumbuh selama 30 tahun lalu kemudian melayani. Yesus gak mengerjakan itu, enggak. Tetapi di dalam konteks yang berbeda. Ketika memasuki wilayah-wilayah Yesus dipanggil untuk melayani banyak orang di usia 30 sampai 33. Yesus itu aplikasinya banyak orang. Tetapi sebelumnya aplikasinya Yesus banyak. Keluarganya, orang-orang di sekelilingnya, meskipun tidak diceritakan detail di dalam Injil. Tetapi kita semua meyakini kehidupan Yesus itu betul-betul kehidupan yang memberkati. Hikmatnya luar biasa. Saudara dan saya dipanggil untuk berlaku demikian. Apakah hidupmu? Saudara, Yesus itu dengan baik menambahkan frasa yang sangat clear, sangat jelas. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, memang Yesus ketika hadir di dunia, dia itu mengerjakan bagian-bagian yang diperkenankan Bapaknya untuk dia kerjakan sampai selesai. Saudara dan saya juga dipercaya hal yang sama ketika saudara menjadi lahir baru, orang yang lahir baru, merasakan kasih Tuhan yang tiada duanya itu, saudara dipanggil untuk mengasihi orang lain, mengasihi semua yang saudara temui di dunia itu adalah dengan bicara tentang apa? Selesaikan di dalam kehidupan. Mulai dari hari ini sampai kemudian ke depan, sampai kemudian diceritakan kita berjumpa dengan Dia. Saudara, misi apa yang sedang dan terus saudara kerjakan dalam hidupmu? Saudara harus bisa menjawab setelah melewati bagian ini. Pertanyaan ini mungkin kita tidak pernah bisa menjawabnya. Bingung, tapi pagi hari ini saudara senang ya. Mereka-mereka yang sudah kemudian membaca bagian ini, mengikuti sharing firman pada pagi hari ini, harusnya mulai bisa membaca, menarik satu kesimpulan besar. Apa arti hidup Anda? Mengerjakan semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan itu menyimpulkannya dengan 2 hukum kasih, mengerjakannya itu. Lalu saudara, sampai kapan kita diizinkan? Ya sampai selesai saudara hidup di dunia. Berarti panjang dong PR kita, betul. Sampai Tuhan datang menjemput saudara satu-satu. Sampai Tuhan datang, sampai seperti seorang tuan yang kemudian membukakan pintu bagi para pekerjanya dan kemudian berkata, engkau adalah hambaku yang baik dan setia, maka masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya saudara dan saya sekarang ini dipertontonkan kepada satu hal yang harusnya menjadi hal yang paling baik untuk saudara ingat di dalam frame saudara. Tuhan, terima kasih pagi ini Engkau sudah mengingatkan kami untuk mengingat bahwa di semua area hidup kami ketika kami itu hidup, harusnya hendaknya diliputi dengan
melakukan semua kehendak Engkau yang menjadikan kami anak. Doanya tambah lagi satu, Tuhan, mampukan aku untuk menyelesaikannya. Semua itu di sepanjang hidupku. Mungkin saudara, pekerjaan kita itu enggak selesai ketika nanti dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan itu pastinya akan mempercayakan kepada saudara, keturunan, atau bahkan mungkin jikalau itu bukan keturunan, saudara akan disediakan orang-orang yang menjadi junior saudara, mengingat kepada banyak keteladanan yang saudara pertontonkan, dia akan lanjutin sampai the end of the world ini. Sampai semuanya itu harus kembali kepada dia. Yuk, sama-sama kita mengerjakan misi bersama-sama ini. Sehingga kasih itu bukan misi yang impossible, tapi misi yang possible. Nah, besok berangkat dari perenungan pagi ini, saudara akan ada bekal mission possible with God. Ya, yuk jangan lupa hari Minggu tetap saudara beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, sebelum kita tutup di dalam doa, nantinya akan ada beberapa pokok doa setelah saya memimpin doa ini. Dan harapan saya adalah saudara membawa pokok-pokok doa ini di dalam doa-doa saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sekali lagi menyerahkan ya Tuhan untuk diri kami. Ada hal-hal yang terus kami memang akan hadapi di dalam kehidupan kami yang bisa membuat kami nggak fokus, nggak ingat bahkan terhadap kehendak-kehendak yang harus kami aplikasikan dalam hidup kami. Menjadi orang yang betul-betul mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Kami lupa di dalam banyak hal karena ada banyak kesulitan hidup yang membuat fokus kami itu betul-betul akhirnya hanya memikirkan dan melihat ke arah sana. Ampuni Tuhan, pagi ini firman-Mu menolong kami untuk melihat Yesus sedang terus mengerjakan bagian-bagiannya meskipun dia mengalami kelaparan. Dia terus kemudian membicarakannya kepada murid-murid, kepada banyak orang tentang pelayanannya, tentang kerinduan Bapanya yang di sorga. Dan dia juga sedang menyatakan kepada setiap kami bahwa dia akan menyelesaikan semuanya. Dan itu memang betul diselesaikan di atas kayu salib. Tanpa pernah dia sedikit pun ragu, tanpa pernah dia sedikit pun jeda, tanpa pernah dia sedikit pun komplain terhadap Tuhan, terhadap Engkau. Mampukan kami memiliki hati yang demikian ya Tuhan. Di tengah jatuh bangun kami sebagai orang-orang beriman, mampukan kami untuk menyelesaikan misi ini. Tidak lagi menjadi misi yang impossible, tapi menjadi misi yang possible. Tentunya bersama-Mu. Berkati keluarga, berkati mereka-mereka yang setia terus bekerja melayani. Berkati juga untuk rekan-rekan kami yang sekarang ini mengikuti di rumah masing-masing secara mandiri, mereka mengikuti ibadah doa ini. Tuhan yang tolong. Berkati juga untuk kami semua ya Tuhan, yang bergerak di bidang kami masing-masing pastinya. Beri hikmat bagi kami untuk terus setia melayani-Mu ya Tuhan. Sampai kami Engkau dapati bahwa kami terus mengerjakan bagian kami seumur hidup kami. Ini menjadi kerinduan kami. Dan sekali lagi kami menyerahkan juga untuk weekend ini. Biarlah Engkau tutup dengan anugerah dan kami memasuki minggu yang baru esok dengan anugerah yang baru pastinya. Siapkan hati kami untuk dapat juga beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi selamat weekend. Selamat juga terus bawa kehidupan doa itu di dalam kehidupan saudara secara pribadi.
Every day, every minute saudara dapat doa, kerjakan doa itu dengan setia. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Ketika saudara punya waktu luang saja, tetapi every time, setiap saat. Tuhan memberkati saudara.